Ya, saya ingin menyampaikan berita perkembangan tentang penegakan hukum yang sangat menarik dan menggembirakan, yaitu dijatuhkannya vonis terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, yaitu saudara Apeng, yang nama resminya itu adalah Surya Darmadi. Ini dalam perkara nomor 62 tahun 2022, perkaranya baru saja diputus dengan hukuman yang menurut kami sangat setimpal dan hakim bisa memahami dan menghayati apa kebutuhan negara kita ini di dalam penegakan hukum. Karena apa? Apeng atau Surya Darmadi ini dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dengan keharusan mengembalikan atau membayar uang sekitar 42 triliun lebih, ya. Jadi hukuman penjaranya itu 15 tahun penjara dengan denda sebesar 1 miliar. Kemudian pidana tambahannya, dia harus membayar kerugian negara yang diperoleh secara melanggar hukum sebesar 2 triliun, 2. Yang menarik, hakim setuju dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui penuntut umumnya yang menyatakan bahwa Surya Darmadi bukan hanya melakukan tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara, tetapi juga merugikan perekonomian negara. Sesuatu yang jarang diterima di pengadilan. Sekarang pengadilan setuju untuk yang kesekian kalinya. Berapa besarnya? Besarnya adalah 39,7 triliun. Jadi dia merugikan perekonomian negara sebesar 39,7 triliun. Saya sangat hormat kepada putusan hakim kali ini. Saya pernah mengatakan putusan hakim itu mengikat, tidak bisa dihindari, tetapi tidak semua putusan hakim perlu dihormati. Kalau misalnya dalam kasus-kasus yang hakimnya menerima suap dan ditangkap dan dipenjarakan, kita terima itu putusannya karena itu hukum, tetapi kita tidak hormat. Kali ini kami menaruh hormat yang sebesar-besarnya kepada Pengadilan Jakarta Pusat, ya, artinya pengadilan di wilayah DKI gitu. Dalam waktu pendek ini pengadilan di daerah DKI yaitu Selatan berhasil memutus kasus Sambo yang dirasa oleh sebagian besar tentu saja masyarakat memenuhi rasa keadilan, dan sekarang juga memutus kasus Apeng ini. Saudara harus tahu nih, kasus Apeng ini, dia itu memanfaatkan lahan, ya, melaksanakan lahan di area kehutanan dengan ratusan bahkan ribuan hektar, ya, yang tidak memiliki izin. Dan Apeng ini sebenarnya sudah lama tersangka oleh KPK bersama Anas Makmun, tetapi lari, kemudian sekarang ketangkap dan dijatuhi hukuman yang menurut kami layak. Tentu kita menghormati hak hukum saudara Apeng. Kalau memang mau menaik banding, silakan saja, gitu ya. Nah, saudara, kemudian ya kami pernah menyatakan kecewa dengan kasus Indosuria karena korupsinya menurut kami sudah nyata, itu pencucian uang, melakukan kegiatan perbankan padahal bukan bank, memanfaatkan dana nasabah untuk perusahaan sekuritasnya tetapi kemudian dimasukkan ke koperasinya padahal dia bukan anggota koperasi, tetapi kemudian oleh pengadilan dinyatakan unslah, bukan sebagai tindak pidana. Kami sudah memperdebatkan itu lama dan kami tentu sangat menyayangkan putusan pengadilan yang tidak bisa dihindari itu
meskipun kami merasa jauh ya dari harapan kami, sehingga kami ya akan banding, akan kasasi ya, akan kasasi. Dan untuk kasasi itu dalam waktu dekat, seminggu ke depan kami akan mengadakan bedah kasus atau eksaminasi dengan melibatkan beberapa perguruan tinggi beserta penjelasan yuridis dari Kementerian Koperasi, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia. Secepatnya itu akan dilakukan. Jadi 2 kasus yang saya sampaikan tadi, satu kasus Surya Darmadi atau Apeng, yang kedua kasus Indo Surya.